Halo, apa kabar? Saya, Ardiani Eka, akan memaparkan mengenai representasi tentang tari opak abang. Wah, apa sih tari opak abang ini? Dari mana sih asalnya dan apa itu representasi? Kita simak selanjutnya. Sebelumnya, kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kesenian daerah. Kesenian ini bisa berupa tarian, lagu, ataupun kerajinan tangan. Suatu daerah memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan daerah lainnya. Salah satunya ya Kendal ini. Nah, sebelum membahas kesenian di Kendal, perlu kita ketahui dulu fakta mengenai daerah Kendal ini. Kendal merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di timur, Kabupaten Temanggung di selatan, dan Kabupaten Batang di sebelah barat. Kendal dikenal sebagai kota santri karena terdapat ribuan pondok pesantren, terutama di Kecamatan Kaliwungu, dan dikenal juga sebagai kota seni dan budaya. Salah satu kebudayaan yang akan kita bahas kali ini adalah tari opak abang. Sebelumnya aku udah nyinggungkan apa itu representasi. Representasi diartikan sebagai suatu proses saat sebuah objek ditangkap oleh indera seseorang lalu masuk ke akal untuk diproses yang menghasilkan suatu konsep atau ide yang disampaikan dengan bahasa mereka sendiri. Kita tentu tahu bahwa cara pandang setiap orang itu berbeda dan unik, sehingga seringkali memberikan arti yang berbeda, sehingga menimbulkan ketimpangan atau gap tentang representasi dan arti benda yang sebenarnya telah digambarkan. Kemudian, jenis representasi sendiri ada 4. Ada politik, budaya, kehidupan manusia, dan pengetahuan. Adapun contoh representasi nih, aku contohin ya. Batik. Kita tahu kan bahwa batik itu berasal dari budaya Jawa. Nah, bagi orang yang melihat seseorang yang memakai batik, ia akan berpikir bahwa oh, itu pasti orang Jawa atau seniman, atau oh, orang itu pasti dari acara formal, sehingga dia menggunakan batik sebagai dress code. Atau sering nih kita pakai, oh pasti dia habis dari kondangan nih, makanya pakai batik. Nah, udah tahu kan apa itu representasi? Sekarang kita mulai beralih ke topik selanjutnya, yaitu tari opak abang. Tari opak abang sendiri berasal dari kata opak atau ketoprak dan abang atau terbang atau rebana, yaitu sejenis alat musik yang dipakai dalam qasidahan. Kemudian, pertunjukan tari opak abang dipentaskan secara kelompok, yakni lebih dari 5 orang. Wah, rombongan nih. Dan tarian ini berupa drama tradisional yang diiringi musik dengan dominasi terbangan. Tarian ini lahir dari ketertarikan masyarakat terhadap kesenian gambus pancaroba. Oleh Kusno, seorang tokoh seniman, mulai dikembangkanlah dan dibuat grup kesenian dengan nama Opak Abang, dengan sajian berbeda dan diiringi musik rebana. Tari opak abang bercerita tentang babat dan legenda atau cerita rekaan yang bersumber pada persoalan manusia. Salah satunya cerita tentang prajurit Bahu Rekso yang direalisasikan oleh masyarakat untuk menggambarkan semangat dalam melawan penjajah. Hal yang menonjol selain dari instrumen adalah kostum berupa sarung, peci, kaos kaki, serta tata rias muka yang sederhana. Tadi aku udah jelasin kan apa itu representasi dan apa itu tari opak abang. Nah, setelah aku tarik kesimpulan nih antara keduanya, yaitu jadi representasi dari tari opak abang, aku dapat 5 kesimpulan yang aku jelasin ya satu persatu. Yang pertama, tari opak abang merupakan tari rakyat karena lahir di lingkungan rakyat biasa dan gerakan tarian ini dinamis, lincah, tidak memiliki patokan, gerakan tari sederhana, dan banyak pengulangan. Bisa dilihat kan di video bahwa memang gerakan tari ini sangat lincah dan dinamis. Hal ini berbeda dari tari gaya Surakarta dan gaya Yogyakarta. Keduanya ini merupakan tarian keraton ya, yang memiliki gerakan yang lebih halus.
Kedua, kemudian berdasarkan kostum yang penari pakai, hal ini menggambarkan kondisi masyarakat biasa di Kendal. Mayoritas penari adalah petani yang mempengaruhi penggunaan kaos kaki putih yang alasannya untuk menutupi kulit belang di kaki karena saat bertani mereka tidak menggunakan alas kaki. Ketiga, penari didominasi perempuan sebagai wujud emansipasi dan menunjukkan bahwa perempuan juga punya jiwa patriotisme seperti lelaki. Alasan lain yaitu karena dalam keseharian perempuan juga bekerja layaknya lelaki. Keempat, gerak tari menggambarkan kegiatan sehari-hari seperti berangkat ke sawah, menanam padi, hingga memanen padi yang telah menguning. Kemudian representasi terakhir yang aku temukan, gerakan juga menggambarkan kegiatan orang Islam seperti saat azan, berdoa, dan berzikir. Kemudian penggunaan rebana sebagai musik pengiring. Hal ini sesuai dengan sebutan Kendal, yaitu sebagai kota santri. Gimana teman-teman? Ada tanggapan lain nggak tentang video ini? Kalau ada, komen aja di bawah ya. Saya Ardiani Eka Setiorini dari Antropologi Sosial 2019, izin undur diri ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga berguna. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, salam Namong Buddhaya.